Halo semuanya, di video ini kita akan bahas 5 kategori konten yang tidak direkomendasikan di Facebook ya. Jadi kalau misalnya kita mau mengupload konten ini atau yang 5 kategori ini tentunya tidak direkomendasikan di Facebook ya. Nah, ketika kita mendapatkan rekomendasi ya otomatis kita bisa mendapatkan tontonan yang banyak seperti yang ini teman-teman. Bisa kalian lihat ya, kita mendapatkan beberapa views yang lumayan banyak ya. Ada yang 1000, ada yang 3000 ya, dan juga ada yang view yang lebih rendah ya, seperti itu ya. Nah, jadi seperti apa dia? Pertama, konten yang tidak direkomendasikan itu termasuk kategori konten yang mencegah kami membangun komunitas yang aman. Jadi seperti apa dia? Nanti kita akan lihat detailnya seperti apa yang termasuk pada konten yang mencegah kami membangun komunitas yang aman. Yang kedua, konten sensitif atau berkualitas rendah tentang kesehatan. Nah, jadi itu ada nantinya poin-poinnya. Dan kemudian teman-teman, poin ketiga, konten yang menurut ya banyak laporan penggunaan tidak diinginkan. Kemudian poin keempatnya itu di situ konten yang terkait dengan kualitas rendah ya. Kemudian poin kelima, konten palsu ya atau yang menyesatkan. Nah, jadi pada 5 poin ini ada kriteria atau konten-kontennya yang termasuk di dalamnya. Bisa kita cek pada bagian yang ini dashboard profesionalnya. Selanjutnya teman-teman, di sini kita bisa cek pada bagian ini. Jadi kalian bisa lihat apakah profil kalian itu direkomendasikan atau tidak ya. Kalian bisa klik di bagian rekomendasi profil ya. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Kalau kita tidak mengalami masalah ya atau kendala di akun kita atau pelanggaran, maka di sini bisa kita lihat rekomendasi profil ya, direkomendasikan ya teman-teman ya. Jadi ini kami membantu Anda meningkatkan pemirsa karena profil seperti milik Anda ya menyatukan orang. Profil Anda sekarang ada dalam daftar profil yang kami sarankan kepada orang baru ya. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau misalnya akun kita itu aman dan kita tidak membuat ataupun kita tidak mengupload kategori-kategori konten tadi yang kita jelaskan teman-teman. Kita lihat detailnya di sini ya, kita pelajari selanjutnya detail konten-konten yang tidak direkomendasikan. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini dia teman-teman ya. Nah, ini adalah beberapa ini konten yang ini tidak direkomendasikan ya, seperti ini ya. Nah, pertama itu kategori pertama itu konten yang mencegah kami membangun komunitas yang aman. Jadi yang termasuk di dalamnya itu seperti konten yang membahas tentang topik ya seperti melukai diri sendiri ya. Jadi itu seperti bunuh diri ataupun gangguan makan. Kemudian serta konten yang menggambarkan atau meremehkan teman seputar kematian atau depresi. Yang keduanya konten yang mungkin ya menggambarkan kekerasan ya, itu tidak boleh ya teman-teman ya, seperti orang yang sedang bertengkar ya. Jadi hindari mengupload konten-konten yang seperti itu ya. Kemudian di sini konten yang memungkinkan vulgar ya atau provokatif secara seksual ya, seperti gambar ya atau mengenakan pakaian transparan ya. Dan di situ akan langsung dihapus ya teman-teman ya konten itu. Kemudian konten yang mempromosikan penggunaan produk ya dengan izin khusus tertentu seperti produk tembakau atau vaping ya. Kemudian produk dan layanan dewasa, obat-obatan ya, seperti itu dilarang ya teman-teman ya. Maka konten tersebut tidak direkomendasikan atau bisa mengganggu ya kita mendapatkan rekomendasi atau direkomendasikan seperti itu. Selanjutnya konten yang dibagikan oleh akun atau ya entitas ya yang tidak layak direkomendasikan, misalnya grup atau halaman sebagainya dijabarkan di bawah ini. Nah, selanjutnya kategori selanjutnya yang kedua yaitu konten sensitif atau berkualitas rendah tentang kesehatan atau keuangan ya.
Jadi itu termasuk dalamnya konten yang mempromosikan atau ya menggambarkan prosedur bedah plastik. Ya, selanjutnya konten yang berisi klaim kesehatan, ini muluk-muluk ya, seperti pengobatan ajaib, yaitu dilarang juga teman-teman ya. Jadi akun kita tidak direkomendasikan seperti itu. Kemudian konten yang berusaha ya menjual produk atau layanan yang berdasarkan klaim terkait kesehatan, seperti promosikan suplemen atau membantu menurunkan berat badan, dilarang ya. Kemudian konten yang mempromosikan model bisnis menyesatkan atau menipu ya, seperti kasbon atau investasi bebas risiko. Nah, masuk kita pada bagian kategori yang selanjutnya, yaitu poin ketiga, konten yang menurut ya banyak laporan pengguna tidak diinginkan, termasuk di dalamnya konten yang berisi clickbait ya. Kemudian konten yang berisi engagement bait, konten yang mempromosikan kontes atau hadiah ya, itu tidak dibolehkan ya teman-teman ya. Ini harus diperhatikan ya dan dipahami. Kemudian konten yang berisi tautan ke halaman tujuan ataupun domain berkualitas buruk ataupun menipu ya, seperti halaman tujuan yang dipenuhi iklan, klik tayang atau berbahaya. Nah, kategori selanjutnya yaitu pada poin keempat ya, kategori keempat yaitu konten yang terkait ya dengan penerbitan kualitas rendah. Jadi itu seperti konten plagiat ya, yang banyak digunakan ulang dari sumber lain tanpa perubahan yang signifikan. Jadi seperti itu ya, konten yang kita ambil ya dari online. Jadi kita langsung aja, jadi kita tidak ubah-ubah ataupun tidak mengedit ya, langsung kita buat aja, tidak ada perubahan di konten tersebut. Kemudian konten dari situs web yang mendapatkan jumlah klik tidak wajar dari Facebook dibandingkan tempat lain di web. Nah, itu juga perlu kita perhatikan itu ya. Jadi yang hal-hal yang tidak wajar itu, misalnya kita upload beberapa menit udah langsung meledak, itu udah bahaya ya. Terdetek bahwasanya ini bisa dianggap teman-teman konten kita itu melanggar ya. Kemudian konten berita yang tidak menyertakan informasi transparan tentang penulisan ataupun staf editorial penerbitnya. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini pada poin kelima, kategori yang kelima, yaitu konten palsu atau menyesatkan. Jadi yang termasuk pada konten palsu ataupun yang menyesatkan itu yaitu konten yang berisi klaim yang telah dinyatakan palsu atau pemeriksaan fakta independen ataupun kami menghapusnya ya, itu akan dihapus teman-teman ya, yang bisa menyebabkan bahaya fisik ataupun mencegah pemungutan suara. Yang kedua, misinformasi ya terkait vaksin yang telah banyak dibantah oleh organisasi kesehatan global terkemuka. Kemudian di sini konten yang mempromosikan penggunaan dokumen palsu, seperti seorang yang berbagi postingan tentang penggunaan tanda pengenalan palsu. Jadi itu juga dihapus ya. Jadi itu uraian teman-teman untuk beberapa ataupun 5 kategori yang tidak direkomendasikan ataupun kita tidak mendapatkan rekomendasi di profil ya. Jadi di antara 5 itu termasuk di dalamnya poin-poin yang sudah dijelaskan teman-teman secara detailnya. Jadi kita harus menghindari hal-hal tersebut ya. Jadi kita tahu gambarannya ya, seperti apa konten yang mesti kita buat sehingga bisa direkomendasikan profil kita atau disebarkan di beranda-beranda orang lain, seperti itu ya.